Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat AK. Tolong kita sama-sama menyimak sampai habis biar tidak gagal paham, sahabat-sahabat AK. Sahabat-sahabat AK, Pak Rohman dan rekan sebagai pengacara hukum atau advokat, ATS dan rekan sebagai pengacara hukum atau advokat. Mereka itu intinya adalah penegak hukum juga, sahabat-sahabat AK. Ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 di sana, silakan lihat lengkapnya. Tetapi garis besarnya di sana kan pasal ayat satunya advokat berstatus sebagai penegak hukum, sahabat-sahabat AK. Sahabat-sahabat AK, jadi AK sering mengatakan penegak hukum itu bukanlah malaikat. Kalau polisi mungkin tidak akan tahu apa-apa, misalnya di dalam TKP apa yang hilang kan barang milik almarhum Amel dari keterangan saksi. Ya saksi jujur silahkan, tidak jujur silahkan, itu kembali kepada saksi. Begitu juga klien dari pengacara ATS. ATS adalah penegak hukum. Kan begitu sahabat-sahabat AK, bukan malaikat. Jadi mereka mendapat informasi dari klien mereka. Begitu juga misalnya Pak Rohman. Kan begitu. Jadi apa yang kakak ingin maksud analisa? Sebelum kita membahas ini, kita harus berpikiran positif bahwa pengacara hukum, baik ATS dan rekan, baik Rohman dan rekan, mereka mendapatkan masukan dari klien mereka. Kalaulah kliennya jujur, pasti mereka bekerja dengan nyaman. Di kemudian hari tidak ada kontroversial. Begitu juga ATS. Percayalah, di dalam suatu kasus akan terbuka kelak terang benderang. Lambat, pelan, tapi pasti akan terungkap, sahabat-sahabat AK. Mari kita lihat keterangan ATS di bulan November ini, sekitar tanggal 16 kalau nggak salah ya. Diupload oleh channel Misteri Mbak Suci. Di sana kalau kita melihat keterangan ATS, kan begitu, di bulan November itu diupload. Mungkin kalau pendukung Yoris merasa Yoris benar, pendukung Yosep merasa Yoris salah. Jadi saling membela masa itu. Aka ketawa karena Aka yakin kasus ini perlahan akan, tapi pasti kebenaran akan terungkap. Kan begitu. Ini bulan November diterangkan. Lalu kita melihat keterangan saudara Dedi di tahun 2022. Coba kita bayangkan dengan keterangan PH ini. PH ini mendapat keterangan dari saudara Yoris, pastinya kliennya. Dibilang sekolah tidak ada masalah. Berjalan bagaimana? Kan begitu. Lalu dibuat pasal 35 dan 1 dan sebagainya. Tidak salah. Kan begitu, sahabat, tidak salah bagi AK sih. Pahamkah kita di saat wawancara yang diupload November ini bahwa bendahara sekolah sudah diganti, yaitu Dedi, oleh Pak Yosef? Pahamkah kita pada saat diupload bulan November ini ternyata bos tahap 3 sudah cair? Yang mencairkan Dedi dengan Wahyu masih kepala sekolah. Dibilangkan di sini dibilang sakit dan sebagainya. Dari mana VH tahu? Pasti dari kliennya atau informasi lainnya. Jadi kita menganalisa seperti itu. Lalu setelah November diupload ini, kurang lebih sebulan kemudian Yoris pun pindah, sahabat-sahabat AK. Setelah pindah, apa yang terjadi? Lihat keterangan saudara Dedi. Toh juga mendapatkan dana duit bos tahap 1 tahun 2022. Sahabat-sahabat AK, kita harus ingat, pengacara atau advokat adalah penegak hukum juga. Kan begitu. Cara mereka berbeda menyelesaikan hukumnya. Kalau kita lihat, ATS begitu ingin mengungkap kebenaran. Kan begitu, dari lihat di channel Misteri Mbak Suci. Kenapa kebenaran ingin diungkap tetapi kliennya pindah? Kan begitu pertanyaannya. Lalu setelah pindah,
profesi seorang advokat tentunya Rohman ya menerima, ingin mencari keadilan di sana mungkin. Setelah itu keadilan itu ingin dicari oleh advokat, Yoris pun keluar. Jadi bagaimana ini sahabat-sahabat AK? Kita harus ingat, sekali lagi, advokat bagian dari penegak hukum. Mereka ingin mencari keadilan hukum tersebut berdasarkan cara mereka. Setelah ingin keadilan itu dari kliennya pindah. Apakah kliennya tidak ingin keadilan? Ini kan pertanyaannya sahabat-sahabat AK. Sahabat-sahabat AK. Kita bersatu hanya untuk kebenaran. Biarkan PH-PH advokat-advokat bekerja sesuai yang mereka inginkan di ranah hukumnya. Kita di ranah publiknya. Hanya pesan AK, rasanya AK berpikir. Di awal-awal kasus ini semua membicarakan yayasan, padahal yayasan dan sekolah jelas berbeda. Disinilah sahabat-sahabat AK. Sekali lagi buat Pak Rohman dan rekan, ATS dan rekan, rasanya kasus ini harus pindah ke ranah sekolah. Jangan lagi bahas yayasan. Bukankah yayasan hanya 4 orang yang bekerja di sana? 2 sudah meninggal, 2 lagi masih hidup. Sedangkan ranah sekolah ada pegawai-pegawai sekolah, ada mantan bendahara Dedi, rasanya bila perlu dipakai sebagai saksi kalau kita ingin menjadi terang benderang kasus ini. Sekali lagi sahabat-sahabat HAK, marilah kita doakan agar kasus ini tetap terungkap, cepat terungkap. Dan para PH-PH sebagai penegak hukum, tolonglah kami, tolonglah netizen, tolonglah almarhum. Karena 1 tahun lebih ini mungkin para PH-PH baik ATS, Rohman, dan rekan-rekannya sudah bekerja untuk kliennya. Mungkin saatnya lah bekerja untuk umum. Sekali lagi, ini harapan AK. Semoga kita diberi kesehatan dan semoga kasus ini cepat terungkap. Begitu juga buat Pak Rohman, buat ATS dan rekan-rekan, semuanya diberi kesehatan dan bisa introspeksi diri apa yang terjadi selama 1 tahun lebih ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata AK yang salah. Sesungguhnya AK hanyalah ingin kasus ini terungkap, tidak punya motivasi lainnya, hanya ingin kasus ini terungkap, yaitu diungkap oleh penegak hukum. Sekian dan terima kasih. Kita akan klarifikasi terkait berita media atau yang disampaikan oleh PH Pak Yosep di channel Pak Indra, Kepala Desa, terkait yayasan. Maka saya serahkan kepada rekan kita, Pak Aryo, silakan. Baik, terima kasih Bang Tovan. Teman-teman media semua, perlu saya klarifikasi bahwa berkenaan dengan yayasan, saat ini pengurus yayasan atau klien kami, Saudara Yoris, dalam kondisi berduka. Sangat disayangkan ketika dalam kondisi berduka ada oknum yang ingin mengambil alih yayasan tersebut gitu. Apa motifnya sebenarnya untuk menguasai yayasan tersebut? Perlu diketahui dari awal pembentukan yayasan hingga saat ini Saudara Yoris, klien kami, menjalankan yayasan dengan baik, tidak ada kesalahan ataupun yang lainnya. Tiba-tiba ada isu akan mengganti klien kami dari pengurus ketua yayasan, akan diganti oleh oknum tersebut. Jangan-jangan ada motif di dalam perkara ini, ada orang yang ingin menguasai yayasan. Ada apa itu pertanyaannya? Dan perlu kami sampaikan, di dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Yayasan, jelas penguruslah yang berwenang melakukan segala tindak keluar ataupun ke dalam membawa yayasan menjadi lebih baik. Dalam hal ini untuk kegiatan belajar mengajar sekolah, sampai saat ini klien kami tetap memprioritaskan belajar mengajar di Yayasan Bina Prestasi Nusantara tetap berjalan. Secepatnya klien kami akan menunjuk
PLT kepala sekolah karena Adalah kepala sekolah tidak. Saudara Wahyu dalam kondisi sakit dan tidak memungkinkan, dan akan kami panggil secepatnya Saudara Wahyu untuk menjalankan kembali sekolah ataupun penggantinya seperti itu.